Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kiranya pagi hari ini dimulai dari pengakuan bahwa kita mengasihi dan mengandalkan Tuhan dalam menjalani hari ini. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, suatu hari di Inggris pernah ada seorang buruh yang merasa tidak bisa melakukan apapun untuk melayani Tuhan. Ia datang kepada gembala gerejanya dan sang gembala memberikannya sebuah buku. Dan kemudian ia memintanya agar sang buruh menuliskan nama orang-orang yang ingin ia doakan agar menerima keselamatan dan kapan mereka bertobat. Sang buruh pun pulang ke rumah dan mulai mencatat nama-nama orang yang ingin menerima keselamatan dan mendoakannya dengan tekun. Setelah sang buruh ini meninggal tanpa sengaja, buku catatan itu ditemukan dengan lebih dari 20.000 nama yang bertobat sebagai buah dari ketekunan doanya. Setelah membaca cerita itu, saya teringat akan 1 Timotius 2 ayat yang pertama. 1 Timotius 2 ayat pertama menuliskan demikian. Pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan doa, syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus tak hanya menasihatkan, tetapi memiliki gaya hidup doa sebagai seorang anak Tuhan. Ya, firman Tuhan yang barusan kita dengarkan merupakan nasihat Paulus kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Di tengah jemaat yang ia layani, Paulus meminta dirinya untuk menaikkan permohonan kepada Tuhan, mengucapkan apa yang menjadi pergumulannya, dan tak lupa mengucap syukur atas apa yang telah Allah berikan. Perintah ini seakan mengundang Timotius untuk sadar bahwa hidup pelayanannya tidak menggunakan kekuatannya sendiri, tetapi ada Allah yang akan menopang, menguatkan, dan mencukupkan dirinya serta orang-orang yang akan ia layani. Cukup sampai di sana? Oh tidak. Jika kita perhatikan lebih lanjut, doa yang Paulus nasihatkan tidak dibatasi kepada diri sendiri, tetapi untuk semua orang, bahkan di ayat yang kedua, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Jelas doanya tidak hanya kepada jemaat yang ia kasihi dan layani, tetapi juga kepada semua orang agar dapat mengenal dan percaya kepada Kristus, serta kepada pemerintah yang besar kemungkinan di zaman itu menganggap kekristenan sebagai ancaman, yang memandang orang Kristen sebagai seorang yang pantas untuk disiksa ataupun dihukum. Bukan didiamkan, bukan dikutuk, tapi Paulus menasihatkan Timotius ataupun kita untuk mendoakan mereka yang belum percaya, orang yang merugikan, ataupun pemerintah agar melihat Kristus yang bekerja melalui kita. Inilah cara berdoa seorang anak Tuhan. Ia tak berdoa hanya untuk kepentingannya sendiri, tetapi juga memiliki kerinduan agar Tuhan menampakkan dirinya kepada orang yang belum mengenal, menunjukkan pengampunan kepada orang yang merugikan, ataupun kekudusannya kepada pemerintah yang berkuasa atas hidupnya. Maka hari ini maukah kita berdoa buat orang yang belum mengenal Kristus? Berdoa buat orang-orang yang merugikan kita? Berdoa buat bangsa dan negara. Mari di pagi hari ini sekali lagi kita mau berdoa bagi orang yang belum mengenal Kristus, berdoa buat orang-orang yang mungkin merugikan ataupun menyakiti kita, berdoa buat bangsa negara kita. Doa anak Tuhan tak hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, tetapi doa seorang anak Tuhan memikirkan bagaimana ia dapat menjadi berkat bagi sesama, bagi mereka yang belum percaya, bagi yang menyakitkan, bagi yang merugikan kita, hingga bagi negara di mana kita tinggal. Mari kita berdoa. Tuhan, kami serahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya kasih setia Engkau kami rasakan, bahkan kami bagikan kepada orang-orang yang telah kami doakan.
bagi bangsa dan negara di mana kami tinggal. Mampukan kami ya Tuhan untuk menjadi saksi kemuliaan-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjadi berkat dimulai dari mendoakan sesama dan negara. Soli Deo Gloria.